Di atas saya sudah menjelaskan tentang 7 bumi ya, yang diterangkan dalam Al-Quran, dan sains sudah membuktikan kebenarannya. Nah sekarang saya balik tanya kepada Anda. Di kitab Anda ada dikatakan 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Apakah itu sesuai dengan sains? Silakan. Banyak kali gaya kau Juma, ya. Kalau sama saya kau langsung kabur ke berak di celana. Bagaimana mungkin kau cerita sains, bicara tentang menciptakan bumi dan langit, sementara SBT kau katanya hanya menciptakan Al-Quran. Dan bagaimana mungkin SBT kau punya kuasa, sedangkan dia aja butuh pertolonganmu. Tolonglah SBT, biar kamu ditolong. Terus kamu bicara sains, gile lu. Yang pertama yang mesti kamu pahami, berbicara mengenai sains itu kitabmu tidak akan pernah mungkin bisa. Kasus yang pernah yang membuat kamu kabur dari saya kaitannya dengan di kitabmu dikatakan langit itu bertiang. Apakah sains sudah membuktikan itu? Sementara Al-Quran membantahnya bahwa langit itu tidak bertiang. Sekarang kamu buktikan secara sains. Apakah kemudian itu bisa dibuktikan kitab kamu itu? Kemudian kaitannya dengan Allah butuh pertolongan. Kamu harus banyak belajar. Ya, Halilintar ya. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros. Ya, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak dapat menolong Tuhan. Ya, tidak dapat membantu atau menolong Tuhan sebagai pahlawan. Itu perlu kamu pelajari kitab kamu supaya kamu tahu. Kemudian di dalam Bilangan 25 ayat 11 sampai ayat 13. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, karena ia begitu giat menolong kehormatanku, atau membela kehormatanku, atau membantu kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu kukatakan, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan keturunannya, karena ia begitu giat menolong Allahnya dan telah mengadakan perdamaian dengan orang Israel. Jadi di dalam kitab yang kamu ambil di dalam perjanjian lama, kitabnya Bani Israel, itu jelas Tuhan ditolong, Tuhan dibela. Belajar lagi. Yang 2 bongkah batu itu sembahan kamu fitnah, kamu katakan aku kabur. Ada-ada saja. Kamu menyembah Yesus yang punya 2 batu zakar, itu tidak bisa kamu pungkiri, itu fakta. Lalu Tuhan kamu di dalam Bilangan 25 ayat 13 kan nyata, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan keturunannya, karena dia begitu giat menolong Tuhannya dan telah mengadakan pendamaian bagi Israel. Kan kasihan kalau udah kayak gini. Kamu itu ya udah sangat memalukan saudaramu si Yuas, ya. Kamu tadi kan diharapkan jagoannya. Tidak taunya kamu kabur berak di celana ketika kita bahas tentang bahwa SWT adalah sebongkah batu. Dan kau juga mengakuin itu. Ya sudahlah Bang Haleluya, kamu ngomong begitu. Kok sekarang kamu seolah-olah pintar? Sains apa yang mau kau buktikan? Mau saya kasih contoh? Hah? Al-Quran kaum mengaku, ya kan, bahwa sidik jari ada di Al-Quranmu, ya kan? Padahal sidik jari itu bukan kulit yang diomongin di Al-Quranmu, tapi tulang. Sejak kapan tulang-tulang jadi sidik jari? Sains apa coba? Coba kau kasih tunjuk. Sains apa yang bisa dibuktikan oleh Al-Quran? Ayo saya tunggu kamu. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Memang kamu kabur. Bahkan semalam aja 2 hari yang lewat, kalau nggak salah, setiap saya ada kamu ngelak-ngelak terus itu, ya kan? Sampai saya hantam-hantam kau ngelak terus. Tapi sudahlah, memang tabiat kalian itu satu, goblok dan bermuka tembok. Jadi itu udah lumrah lah. Bahkan penyamaran kau pun udah saya bongkar kan. Sampai kau nyamar-nyamar, ya kan? Yuas jadi Juma, Juma jadi Yuas. Kamu boleh hibur diri karena kamu hanya bisa itu. Kamu katakan saya kalah, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah, ya. Itu saya maklumi lah. Ya namanya juga umat terjemahan harus dipahami dengan baik lah. Di situ dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Qiyamah
bahwa bala qadirina ala an nusa banana, dikatakan bahwa kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Nah, ini hebatnya Allah. Di dalam Al-Quran 1400 tahun silam dia bisa mengenal manusia dengan hanya dengan mengembalikan jari jemarinya. Artinya di ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya itu berbicara tentang cara Allah mengenai atau mengenali individu pada hari kiamat. Bagaimana kemudian Allah dalam firman-Nya menunjukkan sebuah ilmu pengetahuan, yakni sidik jari yang seiring dengan kemajuan ilmu sains itu nyata, ya, dan sangat berguna bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Sidik jari dalam ilmu sains digunakan sebagai identitas diri. Karena itulah Allah kemudian mengatakan 1400 tahun yang lalu, dikatakan bahwa kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya manusia ini bisa dikenal dengan sidik jari. Dan alhamdulillah itu sudah ditemukan oleh sains. Nah, kembali kepada kitab kamu. Di situ dikatakan langit bertiang. Bisa nggak sains buktikan bahwa langit itu bertiang? Silakan. Ya udahlah, suka-suka kamu aja lah. Kamu mengatakan saya adalah Yuas, ya udah terserah kamu lah. Ya, namanya juga umat bahlul, bocor halus. Terus kamu katakan saya kabur. Saya kabur dari kamu karena kamu memiliki apa? Ilmu apa yang kamu punya? Bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Yunani nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Terus kamu bisa apa yang bisa membuat saya kabur dari kamu? Ya sudah, sekarang kamu coba tunjukkan bagaimana kemudian sains menguraikan tentang ayat yang ada dalam kitabmu bahwa langit bertiang. Silakan. Baguslah kalau kamu udah ngaku kamu kabur. Artinya kan setiap yang saya omongin itu benar. Beda dengan kau, ya. Sampai kau rubah-rubah jati diri kau. Memalukan lah, ya kan? Pura-pura nyamar lah kau jadi Yuas, kadang nyamar kau jadi Juma. Makanya awal saya dengar aja suaramu, saya udah tahu trik-trik permainan kalian tuh aduh recehan lah, ya. Jadi ini intinya kau sudah menyerah. Ya udah, minggir lah kalau udah menyerah. Ya sudah, suka-suka kamu, ya. Mau nuduh saya kabur juga nggak masalah lah bagi saya, ya. Asal kamu senang aja. Nah, sekarang kita bahas, ya, buktikan kitabmu yang mengatakan langit itu bertiang. Bagaimana dengan penemuan sains? Apakah sudah menemukan tiang langit? Jawab. Mengenai sidik jari yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 4 itu sudah terbuktikan. Sekarang kamu buktikan dong secara sains langit bertiang. Silakan. Kau bicara tentang Alkitab saya, ya nggak usah saya buktikan. SWTK pun sudah ikut membuktikan kok, ya. Makanya saya bilang kalian tuh ngelesnya aja goblok. Nah justru sekarang harusnya kau buktikan sama saya kalau SWT itu bukan sebongkar batu. Tapi faktanya apa? Kau kabur-kaburan, ketakutan kamu, memalukan sekali. Ini namanya si Juma itu, yang pakai link-link YouTube itu. Kalau udah dirubah babak belur, ya kan? Buat link YouTube seolah-olah pemenang. Terbuktikan dari mana? Jangan kau mengatakan terbukti, ya, padahal tidak. Makanya saya bilang sama kamu, kamu ini berhadapan bukan sama umat batu yang bisa kau bodoh-bodohin, ya. Ini orang cerdas. Bagaimana mungkin tulang belulang jari-jari jadi sidik jari? Otakmu di mana, bahlul? Hah? Dasar umat batu. Tidak mungkin sebongkar batu itu mampu menjelaskan tentang sidik jari 1400 tahun silam. Nggak mungkin, ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, ini yang kemudian, ya, membuat para ilmu saran. Apakah manusia itu bisa diketahui melalui jari jemari? Dan ternyata, alhamdulillah, mereka menemukan sidik jari yang menjadi acuan untuk menyelidiki identitas seseorang. Dan setiap manusia hanya memiliki garis jari jemari masing-masing. Tidak ada yang sama.
Dan kalau itu ditemukan oleh sebongkah batu, maka itu mustahil. Yesus aja yang Tuhan menurut kamu. Tidak pernah ada ungkapan-ungkapannya itu yang tepat di dalam meramalkan sesuatu. Pasti keliru. Tetapi apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, ya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mengidentifikasi manusia hanya berdasarkan jari jemari atau sidik jari. Hebat bukan? Dan itu mustahil kalau dia adalah sebongkah batu. Nah sekarang pertanyaan saya, di dalam kitabmu dikatakan langit itu bertiang. Langit ini bergoyang-goyang oleh karena tiangnya digoyang-goyangkan katanya. Nah sekarang buktikan secara sains, apakah betul langit itu bertiang? Jawab. Jangan lupa subscribe Saya sudah bacakan dalilnya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Di situ tidak ada tulang belulang. Paham gak kamu? Di ayat itu mengatakan bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Coba, ini yang membuat ilmuwan penasaran. Kok bisa Allah mengidentifikasi manusia berdasarkan jari jemari? Ternyata di jari jemari itu ada sidik jari yang dimiliki oleh setiap manusia berbeda satu sama yang lain. Saya sudah bacakan dalilnya. Nah, itu pembuktiannya sudah sangat jelas. Dan adanya alat untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan sidik jari itu sudah dituangkan 1400 silam. Nah sekarang saya ingin tanya sama Anda, jangan Anda ngelak. Anda kan mengaku cerdas. Sekarang buktikan di dalam kitab Ayub yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel, apakah betul langit itu punya tiang? Jawab, silakan. Kau lagi ceramah di masjid. Gaya-gaya kau itu kan dari dulu udah saya patahkan. Bagaimana mungkin tulang belulang kau bilang sidik jari? Sidik jari itu kulit. Goblok, tolong. Satu lagi ya, stoplah jadi umat batu yang tidak tahu diri. Ajaran kemarin sore mengklaim-klaim. Bentar lagi kau bilang tuh, satu contoh sains, madu jadi obat. Padahal sebelum Nabi kau pun ada, madu udah jadi obat. Kacau. Tuh, artinya kan kau goblok. Di situ dikatakan tulang jari-jari. Goblok. Percuma kau dari tadi capek lidah kau dijajah arah. Allah, ya kan? Tapi kau nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Inilah akibat seperti kata Ustaz Situmorang, bangga menghafal Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya. Jadi keledai di Indonesia. umat batu. Makanya kau ketakutan kali tuh kalau membahas masalah sebongkah batu itu. Gak usah ngelak. Sekarang kamu jawab aja dulu. Ayub 26 ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Coba kamu buktikan secara sains, apakah ilmuwan sudah menemukan bahwa langit itu punya tiang? Ayo. Kalau mengenai Al-Quran kan sudah jelas. Saya sudah terangkan samamu bahwa di ayat itu tidak ada mengatakan tulang-tulang. Yang dikatakan di situ malah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Akan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Saya sudah menjelaskan ini samamu, jadi tidak perlu lagi saya perpanjang lebar. Sekarang tugasmu adalah menjelaskan bahwa langit itu punya tiang. Silakan. Soal tiang langit itu, ya, saya sudah bilang tadi. Tanpa saya buktikan kebenarannya, SWTK pun sudah mengakui kebenarannya itu, ya. Jadi sekarang kau sanggah aja bahwa kau itu bukan penyembah batu, gitu loh, ya. Nah, sekarang kau udah langsung alihkan topik kan, udah nggak berani sign lagi ya. Saya kamu lawan, belum cukup ya mau kamu ngelawan saya. Makanya kamu dari kemarin tuh kabur-kaburan terus. Kalau saya ada, kabur kau. Kalau saya nggak ada, teriak-teriak VN kau. Perasaan cerdas. Kamu menutupi ketidaktahuanmu dengan tertawa. Sementara dari ketawamu itu ketahuan kamu tersakiti dengan kebenaran Al-Quran. Ya mau kayak mana lagi? Ini adalah kalamullah, ini adalah perkataan Allah, ini adalah firman Allah. Ya, cara untuk menutupi kesakitan hatimu itu ya tertawa seperti itu. Padahal di ayat ini tidak ada kata batu. Coba kamu lihat di dalam jika kamu punya Al-Quran, apakah ada kata tulang di situ di ayat yang saya bacakan padamu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah ada kata tulang di situ? Enggak ada. Tidak ada kata tulang di situ.
di situ justru mengatakan bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, ini asbabun nuzulnya apa? Diriwayatkan jelas bahwa ini ayat ini diwahyukan karena ulah dua orang yang bernama Adi bin Abi Rabi'ah ya bersama dengan Aknasi bin Sulaik. Jadi si Adi ini pernah menjumpai Rasulullah Muhammad SAW dengan bertanya, "Hai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku kapan datangnya hari kiamat dan bagaimana keadaan manusia pada waktu itu." Lalu Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepadanya. Lalu kemudian Adi menjawab pula setelah Rasulullah menceritakan, "Demi Allah, andai kata aku melihat dengan mata kepala aku sendiri akan hari itu, aku juga tidak akan membenarkan ucapanmu itu, dan aku juga tidak akan pernah percaya kepadamu dan kepada hari kiamat itu. Apakah mungkin, hai Muhammad," ya kata Adai, "Allah sanggup mengumpulkan kembali tulang belulang manusia?" Kemudian turunlah ayat keempat yang dikatakan bahwa bala qadirina ala an nusawwiya banana. Di situ dikatakan kekuasaan Allah sebagai jawaban atas terhadap pertanyaan Adi bin Abi Rabi'ah dari orang-orang yang bersikap seperti si Adi ini. Ya, lalu kemudian untuk menghilangkan keraguan itu Allah menegaskan yang sebenarnya Dia berkuasa menyusun kembali jari jemari manusia dengan sempurna. Bahkan Allah sanggup mengumpulkan dan menyusun kembali bagian-bagian tubuh yang hancur sekalipun ia adalah bagian terkecil seperti jari jemari yang begitu banyak ruas dan bukunya. Andai kata Allah tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai kekuasaan yang sempurna, tentu tidak mungkin Allah menyusunnya kembali. Ringkasnya, bagaimana mungkin kemudian jari jemari itu tersusun dengan sempurna, maka Allah sanggup mengembalikannya lagi seperti semula. Itu bukti bahwa yang kamu tuduhkan kepada kami bahwa kami menyembah batu, itu terlontar kepada dirimu sendiri yang menyembah kepada Yesus yang memiliki batu zakar yang tidak tahu apa-apa tentang hari kiamat. Sementara Allah menjawabnya di dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan kepada Anda tadi, ya, bahwa Allah itu akan menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Kenapa harus jari jemari di sini yang menjadi pijakan? Ternyata manusia itu bisa dengan jari jemarinya itu bisa diketahui identitas seseorang. Itu yang perlu kamu paham. Tapi karena kamu umat terjemahan yang bahlul, hanya bisa menutupi kebahlulan dengan tertawa, ya kamu nggak bisa apa-apa. Seperti itu. Kembali kepada pertanyaan saya kepada Anda, apakah sains sudah menemukan adanya tiang lain? Silakan. Bagaimana mungkin saya tersakiti? Justru saya menikmati ya pertempuran antara umat batu dengan SWT. Sangat jelas saya katakan, ketika kamu ingin mempertanyakan, menginginkan bukti dari saya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, saya nggak perlu capek-capek membuktikannya. SWTK sudah membuktikannya bahwa Alkitab adalah kebenaran. Justru saya yang menikmati ya pertikaian kalian. Cuma anehnya umat batu bertikai dengan pernyataan SWT, sewotnya sama orang Kristen. Jangan nangislah kamu ya. Justru kamu yang tersiksa ketika kebenaran fakta saya ungkapkan di sini. Ya, makanya umat batu di mana-mana kalau saya datang langsung kejang-kejang tuh semua. Aduh, lalu kau katakan kebenaran kitabmu itu sudah dibuktikan oleh Tuhan, kan lucu ya kan? Berarti kitabmu itu sudah dibuktikan kebenarannya oleh batu gitu ya maksudnya. Ya, kamu nggak usah menutupi kelemahan kitabmu lah dengan cara seperti itu. Buktikan aja kalau kitabmu itu adalah betul firman Tuhan bahwa langit itu bertiang. Kan kamu menuduh Tuhan kami batu. Kenapa kamu jadikan itu kemudian sebagai alat untuk menutupi aib kitabmu? Sekarang saatnya kamu buktikan bahwa memang betul langit itu punya tiang, biar semua orang tahu, oh ternyata Halilintar memang cerdas gitu loh. Tapi saya melihat kamu hanya cerdas menghujat, cerdas menutupi kelemahan kitabmu, kan gitu ya. Sekarang buktikan dong, apakah betul langit itu punya tiang? Silakan. Ya memang lucu, memang gak ada yang konsekuen dengan ajaranmu. Makanya sudah 3 tahun saya minta sama umat batu, bahkan saya tantang, hei umat batu, tunjukkan satu aja dalil dari Al-Quran yang masuk akal. Kalau ada, saya syahadat, saya bilang, gak ada yang berani. Syukurlah kamu sendiri yang mengatakan memang tidak masuk akal ajaranmu. Sekarang kamu tunjukkan langit bertiang itu kayak mana, coba. Silakan. Jangan kau ganti-ganti topik, karena kamu sudah habis otak. Kan
Kan saya sangat jelas dari menjawabnya di atas. Nggak usah saya buktikan, ya kan? SWT kau aja sudah ikut-ikutan membuktikan. Padahal kami nggak butuh sebenarnya pembuktian dia. Nah, kenapa saya lebih cenderung menyampaikan pernyataan SWT-mu? Karena saya tahu ucapan saya pasti tidak akan kau akui. Makanya saya buat pernyataan SWT-mu. Begitu terkejut nggak saya? Pernyataan SWT-mu pun tidak kau akui juga. Tadi kan saya sudah bacakan ayatnya. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena dia telah begitu giat menolong Tuhannya, ya, dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Bilangan 25 ayat 13. Tuhannya di situ maksudnya adalah sembahan Bani Israel. Jadi suku Lewi ini diberi kelebihan sebagai imam selama-lamanya bagi keturunannya, karena suku Lewi ini telah begitu giat menolong Israel. Ya, paham ya? Nah, sekarang tugasmu coba buktikan dong. Langit bertiang, silakan. Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan bahwa langit itu tidak bertiang. Kitabmu mengatakan langit bertiang. Nah, mana yang benar coba? Silakan. Kan sangat jelas tadi. Kalaupun ya si SWT kau itu kembali lagi dia mundur dari pernyataannya, berarti seharusnya kau pertanyakan itu ya si SWT. Kok ngaku-ngaku dia maha kuasa, padahal dia omongannya aja maju mundur, ya? Aduh, ngelawak aja kalian ini terus, ya. Nah, tapi oke lah, saya bantulah otak kamu yang, ya katakanlah otak kamu kan jongkok atau mungkin tengkurap lah ya, karena udah terlalu sering saya bantu otak kamu. Begini, makanya sebelum kamu masuk ya ke ranah Alkitaban, makanya kamu itu dengarkan juga pernyataan SWT-mu. Kan SWT-mu bilang begini sama kalian, kalau kalian nggak tahu kebenaran, tanyalah si Haleluya, ya kan? Jadi artinya kalian itu hanya bertanya, bukan menyimpulkan. Jadi maksud saya begini, jika kamu bicara di sana, contoh lah saya kasih, ya kan, bicara tentang gunung batu, bicara tentang langit bertiang, itulah yang dinamakan perumpamaan atau kiasan. Cuma sayangnya otak kalian tidak mampu memahami mana kiasan, mana fakta. Contoh, gunung batu itu kiasan, ya kan? Mau kalian paksakan sama dengan fakta, kalian penyembah batu. Gak usah menghujat, gak usah. Dalam Al-Quran diterangkan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Nah, di kitabmu dikatakan bahwa langit itu bertiang. Nah, sekarang bagaimana kamu menjelaskan? Ya. Apakah betul langit itu bertiang? Bantah dong. Allah mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Menciptakan langit tanpa tiang. Kitabmu mengatakan langit itu bertiang. Nah, sekarang yang benar yang mana? Silakan. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang karena hardiknya. Sementara di Al-Quran diterangkan bahwa Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Nah, yang mana yang benar? Silakan. Percuma kamu mengkritisi Alkitab saya. Dari dulu saya udah bilang, sekata saja kalian kritisi Alkitab saya, berarti kalian lagi berantem sama si SWT, ya. Itu fakta. Jadi aneh kamu ini, ya, pernyataannya aja kau lawan gitu. Kedua, ya, bukannya SWT-mu itu tidak ada menciptakan langit dan bumi, tapi dia mengakui dia hanya menciptakan Al-Quran. Jangan lupa Ya, subscribe yang Peci Putih diterangkan Channel. Al-Quran itu terangkan semua. Contoh, bahwa SWT mengakui bahwa Alkitab adalah kebenaran. Sangat simpel mematahkan komentar-komentar umat batu. Saya lah ada kalian sama SWT. Kamu gak usah hibur diri, gak usah nutupi aib. Ya, kamu katakan bahwa sembahan kami itu adalah batu. Tapi giliran kamu ke pojok dengan ayat di kitabmu, kamu menuduh Allah kami yang berfirman demikian.
Ini kan gila. Sekarang ketika kitabmu mengatakan langit itu bertiang, kamu katakan itu adalah firman Allah. Tapi ketika kami menerangkan tentang Al-Quran, kamu mengatakan itu adalah firman batu. Inilah kegilaannya kamu sebagai umat terjemahan. Saya minta samamu, itu kamu jangan kaitkan kepada Allah, karena Allah tidak pernah berfirman seperti yang kamu tuduhkan. Ini saya sedang mempertanyakan, ya, kredibel kitabmu itu betulkah firman Tuhan dengan mengatakan bahwa langit itu bertiang? Coba, mana yang benar antara Al-Quran atau kitabmu? Satu menerangkan langit itu bertiang, karangan Lembaga Alkitab Indonesia. Satu yang mengatakan bahwa langit itu tidak bertiang, itu adalah firman Allah. Nah sekarang yang benar yang mana? Silakan. Ya memang gila. Syukurlah kamu mengakui memang ajaranmu gila, ya kan? Seperti dalilmu. Sungguh bagi mereka yang turunkan Al-Quran adalah umat gila, ya kan? Nah, tapi justru begini. Kenapa kalian ini ketika dalil kalian ditunjukkan, kalian kesurupan gitu loh. Terus kalian akan bilang, oh fitnah, hujat gitu. Ada apa dengan kalian? Kalau memang kalian itu sudah menyangkap pernyataan SWT, ya tinggalkan gitu loh. Jangan kalian ngaku-ngaku umatnya si SWT, tapi pernyataan SWT kalian injak-injak. Kalian ini maunya apa gitu, ya? Jadi kalau kau bilang gila-gila, memang urusanmu itu. Untung apa yang nggak bilang, ya kan? Kalau kau sendiri yang bilang ajaranmu gila, ya memang nggak usah saya jawab, ya udah pastilah itu. Alkitab yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Nabi Isa alaihissalam, bukan kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kamu jangan sembunyi di balik itu. Kan kamu menuduh Tuhan kami itu adalah batu, kami menyembah batu katanya. Kenapa sekarang kamu mengakui bahwa kitabmu itu adalah firman Allah, firman Tuhannya kami? Kamu nggak sadar nggak sih? Ya. Jadi kamu nggak usah menutupi kelemahan kitabmu, kembali mengambil ngemis-ngemis bahwa itu adalah firman Allah. Nggak perlu. Karena kamu sudah menuduh Allah itu adalah batu, gitu loh, ya. Itu nampar muka kau sendiri. Makanya kurangi makan babi, makan anjing, karena otakmu nggak berfungsi karenanya. Sekarang saya tanya samamu, jawab aja. Ketika dikatakan di dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia, ya, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah sekarang apakah itu sesuai dengan sains bahwa langit itu punya tiang? Silakan. Kamu nggak usah curhat. Sekarang kamu jawab aja. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, itu maksudnya apa? Dan apakah sudah ditemukan oleh ilmuwan? Silakan. Cici, mulai dia akan ujung-ujungnya pasti dibilang, oh itu kan bukan kitabmu, kitabmu kan Bibel, Bibel itu kan palsu. Ngeles kamu itu telat bro, ya. Kemarin kamu bolehlah menyangkal ya kan, oh Alkitabmu kan palsu, kamu bilang itu sama saya. Ketika kamu debat sama si Fatimah bertanya, Juma, sebelum kita diskusi, apakah kamu percaya Alkitab? Saya percaya, kamu bilang. Terus sekarang kamu mau melenceng lagi ya? Telat kamu itu ngeles. Makanya saya bilang, trik, perilaku, watak kalian itu udah saya kantongi, ya. Senangislah. Ya, Al-Quran itu kan sudah jelas mengatakan kecelakaan besarlah bagi orang Kristen yang menulis gospel dengan tangannya sendiri. Al-Baqarah ayat 79. Jadi kamu nggak usah lari kemana-mana. Sekarang ketika dalil kitabmu buatan Lembaga Alkitab Indonesia itu mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah bagaimana kemudian kamu bisa menjelaskan ini? Apakah ilmuwan sudah menemukan tiang langit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Percuma kamu ajak diskusi orang yang seperti ini, percuma. Ini kelasnya diskusinya Zu itu Malaysia. Pantasnya diskusi dengan Zu ini. Zu Malaysia itu baru bisa diskusi dia. Kalau seperti kamu, saya diskusi sama orang seperti ini percuma. Tinggal capeknya saja. Malah apa? Termasuk kita memberi ilmu kepada dia. Dia mengerti ilmu dari kita nanti. Belajar dia itu. Nangis itu kan kamu. Dan kamu bilang jelaslah Al-Quran mengatakan, loh, Al-Quran juga kan jelas mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, jalan lurus dan terang. Hah? Benar enggak?
Jadi kamu itu kalau untuk ngeles lagi nggak boleh, karena hakim itu udah saya jongkokkan makin tengkurap. Aduh, Juma Iwas, udah sampai nyamar kamu, ya kan? Sampai satu orang udah mau ikut-ikutan apa kamu itu? Tritunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Jadi saya ngantuk, Bib, dan saya belum mau tidur jam segini. Saya keliling grup, tidak ada serigala-serigala Romawi yang menggunakan, hanya satu ini, serigala ompong ini. Dia sudah ompong, kurapan, kena rabies lagi tuh. Daripada saya tidur, yang mending saya tanggapin sedikit lah, Habib ya. Gaya umat batu. Tahu kau Juma, gayamu itu tahu. Kalau kau di room WA debat, kau itu habis tunggang langgang, ya kan? Tahu keok sekeoknya, ya kan? Terus kau buat tadi di YouTube memuji diri seolah-olah kau pemenang. Memang kau itu sungguh lah yang kau tipu pula saudara seimanmu yang goblok itu, ya kan? Mereka puja-puji kau, padahal mereka nggak tahu kau itu pelarian dari room debat karena keok buat link YouTube, ya kan? Buat judul seolah-olah si Juma hebat. Alkitab yang dimaksud itu bukan kitabmu. Ya, sekarang kamu jelasin aja deh. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Apa maksud dari ayat ini dan apakah sudah ditemukan ilmuwan? Silakan. Nah, kan sudah saya duga kan ujung-ujungnya, ya kan? Karena kau sudah habis otak, ujungnya kau bilang, Alkitab yang dimasuk SWT itu bukan Alkitabmu. Terus ketika ditanya si Fatimah, kau percaya nggak kalau Alkitab itu benar? Percaya. Kau percaya nggak Alkitab itu punya Kristen? Percaya. Tiba-tiba sekarang di sini, Alkitabmu yang dimasuk itu bukan Alkitabmu. Umat batu ngeles semua aja goblok, gimana lagi diskusi. Iya, ini akan masuk ke YouTube lagi bahwa Halilintar tidak mampu mempertanggungjawabkan kitabnya. Sementara Zulkifli Abbas ditanyai tentang apapun, Zulkifli bisa menjawabnya dengan lugas, ya, dengan teratur, sistematis berdasarkan Al-Quran. Kamu menuduh apa tadi? Sidik jari, saya sudah menjelaskan. Kamu tuduh apa lagi? Menyembah batu, saya sudah menjelaskan. Ya, menolong Allah, saya sudah menjelaskan. Apalagi? Ya. Sementara kamu cuma satu soalan ini aja, kamu mutar-mutar sana kemari menutupi aibmu. Ayolah. Di situ lagi dikatakan, di terjemahan namanya dikatakan gini, tiang-tiang langit berayun-ayun dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Apakah ilmuwan sudah menemukan adanya tiang langit? Atau jangan-jangan pesawat yang jatuh kemarin itu karena tabrak tiang langit? Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Si Juma ini saya yakin memang kau termasukkan ke link YouTube. Cuma pesan saya, asal nanti duitnya jangan kau bikin dana teroris ya. Ya jangan ya. Nah, kedua, kamu bilang saya tidak bisa bertanggung jawabkan. Bukannya sangat jelas saya katakan, jangankan saya yang menjawab, ya kan? SWT sendiri yang sudah menjawab tanpa harus saya jawab. Paham di situ? Kalau tadi ngaku dia, ya kan, Alkitab, ya kan, punya Kristen tuh. Saya sudah habis otak si Juma ini. Terus dia bilang, Alkitabmu kan bukannya, Alkitab yang dimaksud bukan Alkitabmu. Kaca. Ngelesnya goblok, gimana buatnya? Lah ya emang gitu. Ya, Alkitab yang dimaksud oleh Al-Quran itu, yang mengajarkan kebenaran itu adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa, yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran dengan sebutan Alkitab. Sementara di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, ya, yang dikatakan sebagai buku yang ditulis dengan catatan tangan sendiri, itu jelas adalah kitabmu. Karena kitabmu itu bukan firman Tuhan. Jadi ada dua kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kitab yang diwahyukan kepada para nabi. Yang kedua adalah kitab yang ditulis dengan tangan sendiri. Nah, kitabmu inilah kitab yang ditulis dengan tangannya sendiri, bukan karena berdasarkan firman Tuhan. Karena itulah kemudian ketika saya tanya, kenapa di kitabmu itu ada dikatakan tiang-tiang lain bergetar-bergetar, ada juga dikatakan
tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Ada juga dikatakan tiang langit itu berayun-ayun. Nah sekarang berbicara mengenai sains, apakah kemudian ilmuwan sudah menemukan adanya tiang langit? Nah sampai sekarang kamu nggak bisa menjawabnya. Inilah yang dimaksud dengan kitab yang berdasar atas catatan tangan sendiri, bukan karena pewahyuan. Paham nggak? Mau apapun kau bilang, itu urusanmu. Kau kan lagi bentrok dengan pernyataan sesembahanmu, ya kan? Satu sisi kau menyangkal, tanpa saya jawab, tanpa saya buat pembelaan, SWT kau sudah membantah pernyataanmu. Kalau kau nggak terima, ya kan? Berarti kau lagi membantah pernyataan SWT-mu. Jadi sebenarnya saya ini lagi menikmati sebenarnya. Yang berselisih itu antara kalian gitu loh. Tapi sewotnya sama Kristen. Sekarang lagi lari lagi ke dana teroris. Ya ampun, benar-benar lah. Sekarang kamu fokus aja lah jawab. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, gemetaran, terayun-ayun. Apakah benar langit itu punya tiang? Jawab. Bukan, sesama anak bangsa. Saya hanya mengingatkan dan kau tersinggung. Kalau kau tersinggung, jangan-jangan benar nih. Jadi saya hanya mau mengingatkan kamu gitu ya. Wajarlah, saya kan cinta tanah air ini ya. Jadi kalau saya ingatkan kamu jangan merasa tersinggung. Karena kan nggak mungkin, katakanlah ya, ibarat kau itu salah satu pendana, ya nggak mungkin lah saya jadi ikut-ikutan juga mendanai kan gitu. Saya hanya mengingatkan, jangan tersinggung ya. Kalau nggak, bagus. Kalau hanya kau buat itu rezekinya buat menafkahi istrimu makan, ya bagus. Yang penting jangan untuk mendanai teroris ya. Katanya Tuhan kami batu, tapi firmannya kamu akui sebagai sebuah kebenaran. Ketika bercerita tentang kitabmu adalah sebuah kebenaran. Cie, dasar otak nggak berfungsi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surah Al-Baqarah, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat ya aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang Kristen kafir laknatullah ya, yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan ini dari Allah, dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi Kristen laknatullah akibat apa yang mereka tuliskan dengan tangan mereka sendiri. Kecelakaan besarlah ya bagi Kristen laknatullah akibat apa yang mereka kerjakan. Itu yang diterangkan oleh Allah mengenai kitabmu yang kau tulis dengan tanganmu sendiri. Baru kau katakan itu dari firman Tuhan. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa kitabmu itu catatan tangan manusia biasa, bukan firman Tuhan yang dimaksud oleh Al-Quran yang diterangkan kaitannya dengan Nabi Isa. Apakah betul langit itu bertiang? Tercengang-cenganglah tiang langit karena hardiknya. Tadi katanya itu adalah hiasan. Apa bahasa hiasan? Giliran keok pakai istilah bahasa hiasan. Apa yang kamu gunakan sebagai pijakan mengatakan itu hiasan, bukan makna yang sesungguhnya. Nangis. Haleluya, halelintar. Namanya bagus haleluya, tapi otaknya somplak, gak nyambung. Gua pantau dari tadi gak ada yang nyambung. Namanya bagus ini haleluya, tapi otaknya halo-halo. Ini kayak suara supir truk ini di pasir gitu ya. Saya tidak mengakui. Saya hanya mengingatkan supaya kamu tidak bentrok dengan sesembahanmu itu, pernyataannya itu gitu loh. Aduh, kepedean kamu kalau saya mengakuinya. Amit-amit. Justru agar kamu itu tidak terjebak sendiri gitu loh. Artinya gini, kalau sesembahan kamu membuat pernyataan pengakuan, terus kamu malah menyangkalnya, anggaplah saya di sini hanya mengingatkan kamu gitu. Kalau kamu nggak mau mendengarkannya, ya saya sih hanya menikmati pertengkaran kamu dengan sesembahanmu itu. Astagfirullah. Aduh, suaranya kayak halo-halo ya. Ya emang bang,
dia ini nggak waras. Dari dulu memang dia ada keterbelakangan mental. Jadi selain dia ini ada kekurangan psikomotorik, ya dia juga kekurangan ilmu. Tapi itu sih berkaitan ya, karena dia mentalnya kurang stabil ya. Seperti itu adanya. Tapi pernyataan abang ini buat saya terharu. Sampai saya tertawa terseduh-seduh. Ujung-ujungnya curhat. Tapi tahulah kita kalau curhat apa. Ya seperti dalilnya, tutupilah aib. Oke lah, semua sudah pada kabur berak di celana. Nanti bawalah yang berilmu ya. Kalau macam kalian yang receh-receh, aduh jadi ngantuk saya. Cuma aja mencret tuh, kabur berak di celana. Udah ketiga kali kan ini dia kabur berak di celana tuh. Ngetek pun tak berani lagi. Dia yang mau kabur, nuduh orang lain yang kabur. Pantasan aja. Sang Habib tadi menegur saya untuk tidak melayani Anda. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Ini pelajaran buat Kristen-Kristen di luar sana yang mendengarkan konten ini yang akan saya buat kaitannya dengan pernyataan Halilintar, ketidaktahuannya dia tentang kebenaran dan kebutaannya dia tentang Islam. Silakan Anda rehat. Saya yakin Anda sudah lelah karena Anda tidak mampu membuktikan kalau langit itu punya tiang. Hahaha.